Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Adnyana. Saya adalah mahasiswa PPG angkatan pertama. Di sini saya akan menampilkan praktek uji kinerja dalam kegiatan konseling kelompok. Selamat menyaksikan. Baiklah, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Lemes semua nih kayaknya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan ini sudah ceria-ceria semua ya. Terima kasih sudah mau ikut kegiatan ini. Alangkah baiknya kita doa dulu agar bisa kita lakukan kegiatan ini secara lancar. Untuk kesempatan ini saya lihat ada yang baju hitam pakai masker. Silakan pimpin doa dulu ya. Saya Pak. Ya, silakan ya. Baik teman-teman dan Bapak Guru, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Oh, ternyata Adik Ratih yang menyampaikan tadi ya. Oke, terima kasih Adik Ratih sama teman-temannya. Di sini ada Okta, ada Felicia. Nah, sebelum kita mulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya, supaya kita lebih akrab. Dan juga ada pepatah mengatakan tak kenal berarti tak sayang. Benar kan? Ya nggak? Ya, benar. Ya, lemes. Tadi semangat, sekarang lemes. Happy dong. Ya. Oke, sebelum itu Pak perkenalkan diri. Setelah Pak perkenalkan diri, nama seperti nama, terus tanggal lahir saya dan juga bintang saya. Setelah itu dilanjutkan, mungkin saya di sini lihat oleh beberapa teman ya, ada Ratih, ada Okta untuk memperkenalkan selanjutnya. Oke, Pak duluan ya. Perkenalkan, nama saya Adnyana. Saya tanggal lahirnya adalah 10 Januari 86, bintang Bapak Capricorn. Di sini Bapak melihat Felicia. Silakan Felicia untuk memperkenalkan diri dulu. Terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Idai Felicia Saskiarcita, bisa dipanggil Felicia. Ratih kok kayak gugup gitu ya? Ratih. Ini ada sesuatu hal nih kayaknya Ratih nih. Tapi sebelum itu, supaya lebih tenang, kita ice breaking dulu ya. Sebelum Bapak mulai apa sih gininya ya. Coba anak-anak semuanya kita ice breaking dulu biar lebih enjoy ya. Kayaknya udah tegang nih, baru perkenalannya udah tegang semua ini. Ya, kita ice breaking ya. Oke. Ini segitiga ya. Bisa kita tangannya semua? Yuk. Bentar lupa, saya dulu. mau pas. Ambil posisi dulu ya. Ini segitiga. Ya. Ini datar. Ya. Dan ini kasih sayang. Oke, bisa ya? Bisa ya? Kita gerakin yuk. Biar lebih enjoy ya. Biar santai, oke? Yuk. Kalau ini segitiga. Nah, ini datar. Ini sayang. Oke? Oke. Ini sayang? Tepat ya. Sayang ini ya. Oke. Sekarang ayo. Ah, itu love artinya. Oke, segitiga. Datar. Segitiga. Sayang. Segitiga, datar, sayang. Sayang, datar, segitiga. Oke, good. Agak sedikit mengecoh ya. Tapi sebelumnya Bapak ucapin terima kasih kepada kalian sudah mau meluangkan waktu dalam kesempatan ini. Ya, ini namanya kegiatan konseling kelompok ya anak-anak ya. Kegiatan konseling kelompok ini yaitu di mana kita akan saling berbagi dalam kegiatan yang mana permasalahan yang muncul itu kita akan sharing bersama dan kita akan carikan solusi yang terbaik buat teman-teman yang ada di sini. Namun sebelum itu, Bapak tekankan, kegiatan konseling kelompok ini kita ada yang namanya asas, ya. Sebenarnya asas itu ada banyak, Bapak cuma ambil 3 aja. Asas itu adalah kemampuan kalian untuk saling membantu di sini, ya, dan mengungkapkan pendapat-pendapat kalian. Ingat ya, kegiatan ini tolong dirahasiakan. Ada namanya asas kerahasiaan. Di mana asas kerahasiaan ini
apa masalah yang muncul dalam kegiatan ini jangan sampai keluar di mana-mana. Cukup hanya Okta, Ratih, sama Felicia saja yang tahu. Jangan sampai disebarkan keluar, karena ini sifatnya pribadi. Ya, karena dengan asas kerahasiaan ini kita bisa saling membantu dan menjaga perasaan orang lain. Paham? Paham. Siap, paham. Oke, dan juga ada yang namanya asas keterbukaan. Saya minta untuk adik-adik, Okta, Ratih, dan Felicia mampu terbuka ya. Jangan ragu-ragu untuk menyampaikan pendapat. Jangan merasa bingung. Ya, kita santai di sini. Kalau ada masalah, silakan kalian keluarkan semuanya. Dan jika ada solusi, misalnya Okta, Felicia, Ratih, silakan saling membantu. Jangan saling menjatuhkan. Siap ya? Siap. Oke. Kegiatan ini kita lakukan selama berapa menit enaknya? 20. 20 menit. Oke, 20 menit ya. Berarti kita akan selesai di waktu 20 menit untuk pembahasan. Tapi kalau lebih, nanti kita akan carikan waktu lagi. Enak ya? Ya. Oke. Tapi sebelumnya, Bapak juga punya analisis. Ya, analisis yang Bapak cek waktu ini. Mohon maaf nih ya, buat Okta dan Felicia dan juga Ratih. Di sini Bapak sudah cek di AKPD-nya, hasil analisisnya. Ya. Itu di sini Bapak lihat kalian bertiga memiliki masalah yang sama. Makanya Bapak undang kalian untuk melakukan kegiatan ini. Mohon maaf ya, Bapak melakukan kegiatan ini secara mendadak dan Bapak sudah chat kalian untuk mau hadir dalam kegiatan ini. Dan saya rasa di sini Bapak lihat kan dari analisis itu banyak masalah yang muncul. Oke. Ada Okta, ada Felicia, dan ada Ratih. Mungkin di sini Felicia dulu lah menceritakan masalah yang ada. Kira-kira masalahnya apa udah? Felicia. Masalah saya tuh tentang kuliah. Itu kan karena sebentar lagi kan saya kuliah nyari jurusan manajemen, Pak. Terus saya kayak iseng gitu nyari tahu kayak gimana sih dunia perkuliahan itu. Terus setelah saya telusuri, kayak saya cari tahu, ternyata kayak gimana ya, banyak orang bilang sih katanya kuliah itu menyenangkan. Tapi dari sisi pandang saya tuh kuliah tuh kayak dunianya tuh kayak keras gitu loh, Pak. Kayak gimana ya? Dan secara dari teman, misalnya teman sebaya kita di dunia perkuliahan tuh pasti nggak seumuran gitu. Oke, berarti masalahnya Felicia ini kurang percaya diri dalam menentukan segalanya untuk kuliah, kan gitu? Ya. Oke, kira-kira kalau Okta ada masalah nggak dalam dirinya? Dirinya Okta yang ingin diceritakan dalam kegiatan konseling ini nantinya. Okta gimana ya? Waktu sebenarnya kan kuliah Pak, tapi dari pihak orang tuanya nggak ngizinin. Berarti kamu ada kendala di orang tua ya masalah ini ya. Iya. Oke, itu masalahnya Felicia tadi kurang percaya diri menentukan kuliah, sedangkan Octavia punya masalah kurang percaya diri ataupun kurang bisa ingin mengambil keputusan karena orang tua masih linglung kan gitu jadinya. Nah, kalau Ratih kira-kira masalahnya apa Ratih yang ingin disampaikan dalam kegiatan ini? Karena kalau saya, permasalahan saya itu masalah untuk ke studi lanjutnya, Pak. Saya bingung untuk nentuinnya kemana karena saya belum bisa nentuin arah saya itu harus kemana, lanjut kuliahnya itu ke jurusan apa gitu, saya nggak tahu, Pak. Berarti ada pikiran-pikiran negatif yang membuat kamu berpikir seperti itu ya, Ratih ya? Kemungkinan ya. Oh, kemungkinan iya ya. Oke, kira-kira Felicia, Okta, Ratih, coba Pak tanya Felicia dulu. Kira-kira dari permasalahan kita ini ada Okta, ada Ratih, ada Felicia. Kira-kira yang mau kamu ambil dari permasalahan siapa Felicia? Yang perlu kita bahas hari ini. Permasalahannya Ratih, Pak. Oke, Ratih. Kalau Okta? Masalah Ratih Pak. Oke, Ratih juga ya. Nah, kebetulan sekali anak-anak ya, Bapak di sini juga ada sedikit penelitian, bukan penelitian sih,
ada RPL yang dimana sebelumnya Bapak sudah ore-ore ataupun Pak rencanakan buat kalian. Semoga ini ada keterkaitannya ya. Karena dari analisis menunjukkan kalian bertiga ini memiliki permasalahan kurang percaya diri. Nah, setelah saya tanya sebelum dari kegiatan ini, kalian tuh punya masalah dari orang tua, dari pola pikir seperti Felicia, dan Ratih juga hampir sama dengan Felicia ini masalahnya. Untuk menentukan studi lanjut, apa sih yang harus dilakukan? Nah, di sini Bapak bisa mengambil sedikit topik yang harus kita bicarakan dari pernyataan kalian ya. Topiknya yaitu ini topiknya ya. Bisa kalian lihat anak-anak? Bisa, Pak. Nah, oke. Enggak, Pak. Oh, nggak kelihatan ya? Oh, udah. Udah ya. Nah, topik yang kita bahas dari pernyataan Felicia dan juga Ratih yaitu ayo benahi rasa percaya dirimu. Oke, dalam menentukan studi lanjutnya. Ya. Oke. Kira-kira cocok nggak dengan apa yang kalian rasakan untuk Felicia sama Ratih? Cocok, Pak. Oke, cocok ya. Oke. Nah, di sini juga ada pun tujuan yang dari pembahasan coaching kelompok ini, yaitu nanti peserta kelompok menumbuhkan informasi mengenai rasa percaya diri tentang studi lanjutnya. Saya minta nanti untuk kelompok ini, ya, walaupun kita hanya bertiga, ini yang saya minta karena dari asas yang Pak sampaikan sebelumnya itu, kita harus bisa saling membantu, kan gitu. Nah, peserta kelompok dapat mengubah perilaku percaya diri yang overprotective terhadap studi lanjutnya, seperti yang disampaikan oleh Ratih. Kata mungkin itu sudah menunjukkan bahwa Ratih itu ada permasalahan yang betul dalam dirinya. Ya. Terus, peserta kelompok dapat menentukan pilihan studi lanjut sesuai dengan rasa percaya dirinya. Nah, di sini kita harus bisa meningkatkan nantinya ya, bagaimana rasa percaya diri yang kalian harus miliki. Gimana anak-anak? Sudah setuju dengan apa yang Bapak sampaikan ini? Setuju. Oke, terima kasih. Kalau setuju, kita bisa mulai kegiatan ini ya dengan waktu 20 menit ya nak ya. Di sini mungkin Ratih akan menceritakan lebih banyak permasalahan yang muncul dan Felicia dan Oka kalau seandainya ada sedikit bantuan dan dukungan, akan ajukan tangan ya untuk memberikan informasi ke Ratih. Ya, Ratih silakan untuk ceritakan permasalahan kamu, Tih. Saya akan menceritakan masalah mungkin bisa dibilang masa pribadi saya mengenai studi lanjut. Jadi saya di sini tuh sangat kebingungan sekali. Saya harus mengikuti arah dari orang tua saya, seperti lanjut SMK ini saya mengikuti arah orang tua juga, atau ntar kuliah juga saya harus ngikutin arahan dari orang tua saya atau mengikuti seperti dari diri saya sendiri. Itu saya masih sangat bingung sekali karena saya juga nggak tahu saya harus kemana. Takutnya saya salah mencari jurusan kuliah dan saya tidak senang dengan itu. Itu yang saya takutkan. Dan tidak bisa lulus sesuai dengan keinginan saya gitu. Wih, berat juga nih masalahnya Ratih nih, merasa dilema sekali ya. Satu, orang tua ingin ke sana, tapi Ratihnya pengen, takut nanti kecewa. Kalau dia ke sana apakah sesuai dengan keinginannya nggak kayak gitu. Benar kayak gitu ya Ratih ya? Ya Pak, mungkin ya gitu. Nah, kira-kira hal buruk yang terjadi kalau keinginan itu tidak tercapai apa ya kira-kira Ratih ya? Kemungkinan terbesar setelah saya pikir panjang itu kemungkinannya tidak lulus karena saya tidak terlalu minat dengan jurusan itu dan saya tidak terlalu mengerti dengan apa yang dijelaskan mungkin sama dosennya nanti Pak. Karena kan seperti sekarang daring pun itu mungkin dikasih materi saja tanpa penjelasan dari gurunya langsung. Itu saya takutkan tanpa ada bimbingan sama sekali dari gurunya. Gitu Pak. Betul sekali ya. Kira-kira Felicia ada yang ditanyakan nggak buat Ratih supaya dia mau mengembangkan lagi permasalahannya? Bisa diulang permasalahannya Ratih yang paling utama itu.
Ah. Permasalahan paling utamanya itu saya itu kayak bimbang dalam memilih studi lanjut saya. Antara saya memilih untuk mengikuti apa yang orang tua saya pilih atau memilih dengan mengikuti diri saya sendiri gitu. Hmm. Dari permasalahan Ratih itu dia bimbang antara memilih orang tua atau kemauan diri sendiri. Nah, lebih baik itu kalau saran saya ya Pak Yati, saran saya itu kamu ikuti kemauan diri kamu sendiri. Soalnya kalau kamu ikutin kemauan orang lain, itu belum tentu apa yang mereka minta itu sepemikiran sama kamu gitu loh. Takutnya nanti kayak gimana ngikutin orang gitu. Takutnya kan kita tuh ntar nyerah di tengah jalan aja. Jadi percuma juga kita ikut kuliah kalau misalnya kita terpaksa atau ngikutin orang lain. Mending kita ikutin diri sendiri supaya gimana kita tuh tahu gimana akibatnya kita ngikutin diri kita sendiri gitu. Kita kayak lebih gimana enjoy aja sama kuliahnya gitu. Terus kalau masalah mungkin ini pikiran saya ya. Kalau misal kamu ngikutin kemauan diri kamu sendiri, mungkin aja orang tua kamu misalnya untuk biaya kuliah tuh kamu sendiri yang nyari. It's okay, nggak kenapa sih kalau misalnya orang tua nyerahin biaya kuliah ke kamu. Kamu bisa cari kayak kerja sampingan gitu, kerja sambil kuliah. Cari kerja yang yang part time, jangan yang full time. Nah, itu kan masalahnya ya, Felicia ya. Dari yang kamu sampaikan untuk yakinkan ke diri sendiri. Tapi di sini peran utama itu kan orang tua yang melakukan doktrin ibaratkan ya. Berarti kan itu cerita awalnya dia orang tua yang memaksa kamu untuk mencari kuliah, sedangkan kamu kalau ikut itu takutnya nggak lulus. Nah, kira-kira Okta bagaimana? Kok saya sepemikiran sama si Feli. Kalau masalah orang tua, mending dirundingkan lagi sama orang tuanya. Bilang kalau kemampuan saya di sini, saya nggak bisa mengikuti kemauan orang tua. Ratih harus buktiin kalau Ratih bisa di studinya itu, di kemampuannya dianya yang mauin itu. Berarti Ratih harus ngomong ke orang tua gitu jadinya ya kayak. Iya. Nah, Ratih kira-kira berani nggak ngomong gitu ke orang tua? Kalau masalah berani nggak berani, saya sih berani Pak. Tapi takutnya kan ntar saya dibilang kan orang-orang itu biasa nggak ngikutin orang tua, nanti durhaka lo kan gitu biasanya Pak. Kan pemikiran yang negatif jadinya itu. Ya, kira-kira kalau selain pikiran dari lingkungan yang mempengaruhi kamu, ada lagi nggak permasalahan yang membuat kamu tertekan gitu? Ya karena selama ini juga kan daring tuh Pak. Karena daring, saya itu kan pasti semua dilakuinnya pekerjaan sekolah itu di rumah. Karena di rumah juga saya pasti ibu saya mungkin sama yang lainnya juga nyuruh saya buat bantu ini, bantu itu. Saya kan juga nggak enak kalau misalnya saya nggak bantu gitu. Benar. Jadi karena itu juga saya kadang-kadang terlambat ngumpul tugas, saya bisa nggak buat tugas gitu karena ya mungkin salah satu dari itu gitu Pak. Dan saya juga nggak fokus karena dari segi lingkungan juga kadang ada yang ribut, ada yang gini, ada yang gitu. Jadi saya nggak fokus untuk belajar gitu. Wow, nah juga masalahnya nih. Feli dan Okta, kira-kira dari kalian dua mendengar dari cerita Ratih itu kan selain orang tua juga ada lingkungan. Nah kan kalau hanya berpatokan pada diri sendiri tapi tanpa ada keyakinan, kira-kira bagaimana tanggapan kalian berdua itu? Feli mungkin? Mungkin bisa diulang yang keyakinan kayak gimana maksudnya, nggak ngerti. Tadi kan masalahnya itu Ratih kan dia ada masalah bahwa selain dari orang tua itu juga dari faktor lingkungan yang membuat dia menjadi memiliki pemikiran yang nggak jernih kan. Nggak jernih itu kayak berpikir yang aneh-aneh jadinya. Kalau hanya percaya diri aja sih emang benar, tapi kira-kira yang lainnya bagaimana? Ya, ada solusi nggak kira-kira buat Ratih selain dari harus memotivasi diri sendiri, kira-kira apa yang harus dilakukan? Okta? Dia jangan kaget, Okta santai Okta. Kita membantu Ratih ini ya. Kita membantu Ratih bukan menjudge Ratih, tapi kita akan mencarikan solusi yang terbaik dari kalian sendiri. Gitu.
gitu loh. Kira-kira Okta gimana? Saya kurang paham yang dimaksud Ratih itu bagaimana, Pak? Oke, maksudnya begini nak ya. Ratih ini kan punya masalah di menentukan karirnya. Kan gitu ya, untuk menentukan studi lanjutnya. Kalau dia ingin kuliah, orang tuanya yang membuat dia tertekan. Tapi kan itu bisa ya, bisa enggak kan, karena belum dicoba. Terus yang kedua tadi penyampaian Felicia. Terus yang kedua, di sini Ratih bilang ada pengaruh lingkungan. Karena omong-omongan di luar gitu loh. Yang mengakibatkan Ratih terkadang berpikir lebih negatif lagi dia. Nah, kira-kira Felicia atau Okta ada yang ingin disampaikan atau ingin dikembangkan dari permasalahan ini? Saya Pak ya, Dari pendapat saya ya soal si Rati yang mana selalu netting gitu, negative thinking gitu loh Pak. Kan saya juga orangnya kayak gitu Pak, overthinking juga kan. Oh, Felicia juga kayak gitu ya? Ya, overthinking gitu. Terus saya juga kayak saya motivasiin diri saya sendiri gitu loh Pak. Gimana caranya supaya saya tuh nggak overthinking terus gitu kan. Juga kayak gimana ya, capek juga Pak kalau di overthinking terus kan. Lebih baik yang saya lakukan dan itu berhasil ya sesuai pengalaman saya sendiri. Kalau misalnya kamu tipe orang yang suka overthinking, mending misalnya kalau faktor lingkungan kamu misalnya kayak ricuh, ribut gitu, lebih baik kamu relax saja, jangan dihirauin gitu loh. Atau enggak kamu banyakin berdoa gitu loh, banyakin kayak cerita sama. Kalau saya lebih mending kalau masalah curhat tuh emang ke Tuhan aja Pak. Jadi beban kita agak gimana ya? Agak berkurang gitu. Bebas gitu ya? Ya bebas banget. Jadi kayak gimana ya? Di sana saya juga gini, ngapain sih kamu nih mikirin yang enggak gitu? Kamu emang harus kayak gimana ya? Hidup itu tantangan, kita harus coba. Kalau kita nggak coba, kita nggak akan tahu hasilnya gimana. Orang sukses itu kan berawal dari kegagalan. Orang yang gagal. Jadi walaupun kita nanti gagal, kita kan tahu berarti kesalahan kita di sini. Jadi kenapa kita takut buat nyoba gitu loh? Kan bisa menambah pengalaman gitu Pak. Jadi kayak buat yang overthinking tuh udah deh, jangan mikir yang enggak. Misalnya kalau kamu emang orangnya suka tantangan, coba aja. Benar. Jadi sebuah pelajaran gitu loh Pak. Oh, gimana Ratih kira-kira menurut kamu tuh dari pendapatnya Feli, dari pemikiran kamu sebelumnya bahwa ada masalah di lingkungan, di orang tua, kalau harus menghilangkan itu, kamu harus melakukan pemikiran yang lebih jernih. Itu dari Feli loh yang bilang, teman kamu. Ya, sekarang Okta kira-kira ada dukungan ya? Kalau menurut Okta sama kayak Feli. Terus jangan terlalu hiraukan omongan dari orang lain, karena kan dirimu yang bakal gerak, dirimu yang bakal majuin itu. Kan itu kemampuanmu, bukan kemampuan orang lain. Tunjukin kalau kamu tuh bisa, kamu buktiin ke mereka gitu loh, kalau omongan mereka tuh salah. Okta mungkin punya pengalaman pribadi tentang itu kayaknya ya. Kira-kira Okta ada pengalaman pribadi, bisa cerita nggak sedikit ya biar nanti dapat bayangan sedikit tentang masalah itu. Pengalaman nggak ada sih saya Pak. Sampai bisa berani menyampaikan hal itu, ibaratnya seperti kamu tuh sudah pernah mengalami, tapi kamu sudah berani mencoba. Feli pun sama kayak gitu, saya rasa nih pernah mengalami hal itu ya. Ya. Oke Ratih, itu tadi penyampaian dari Feli sama Okta. Menurutmu ada nggak lagi-lagi yang menghambat diri kamu untuk bisa meningkatkan percaya dirinya selain dari orang tua dan juga lingkungan tetangga kamu yang sering menjelek-jelekkan kalau seandainya Ratih itu begini ya tadi kamu sampaikan itu. Kira-kira ada lagi nggak kira-kira yang membuat kamu merasa terbebani? Ya mungkin itu aja sih Pak, karena kan emang saya keseringan di rumah. Pasti kan faktor lingkungan itu juga pasti mempengaruhi seseorang gitu loh Pak. Ada lagi nih kayaknya kasusnya. Kamu sering ada di rumah gitu? Ya, saya sering jarang gitu keluar Pak. Kecuali kegiatan sekolah saya baru keluar. Selain itu saya tetap diam di rumah. Itu mungkin faktor yang membuat saya seperti nggak terlalu percaya diri. Dan sepertinya kan kalian pernah dengar kalau misalnya terkadang kata-kata orang tua bisa lebih
menyemangati anaknya, dan kadang-kadang kata-kata orang tua bisa menghancurkan diri anak sendiri gitu loh Pak. Benar. Nah, mungkin salah satu dari itu bisa menjadi penyebab saya kenapa nggak terlalu percaya diri gitu loh Pak. Nah, Feli, tadi Ya. ada sedikit membuat saya, mungkin Feli juga sepemikiran ya. Rati sering ada di rumah loh katanya. Ya. Apakah itu salah satu faktornya mungkin ya Feli ya? Faktor dia gini Nggak percaya diri. ya. Oh, kenapa gitu ya Saya- Feli ya? Feli mungkin ada apa? Rati sama juga sama kayak saya Pak. Mm-mm. Saya juga orangnya kayak mungkin dibilang introvert Pak. Hmm. Anak rumahan gitu loh Pak. Jadi kalau misalnya sekali keluar pasti orang-orang tetangga tuh pasti kayak kemana aja kok baru keluar gitu, baru kelihatan gitu kan. Terus tuh Iya. ya itu bisa sih juga faktor introvert gitu. Terus kayak gimana ya, lingkungan kita juga kayak toxic gitu Pak, keras gitu. Misalnya kayak dikitnya kita sekali keluar, dan keluar itu misalnya berpakaiannya agak misalnya pakai celana pendek gitu Pak. Jadi kan tetangga tuh aduh nih anak nih udah jarang keluar, sekalinya keluar kayak gini gayanya gitu kan. Jadinya kita dibuat kayak kita kenapa sih kita tuh pengen keluar, kita pengen tahu dunia luar. Kenapa kita nggak dibikin gimana, kita bikin kurang pede gitu loh Pak. Jadi kan aduh kita mau kayak gini ntar diomongin gini, kita gitu diomongin lagi gitu, serba salah gitu loh Pak. Oh, berarti Feli itu hampir sama kayak Rati, tapi seperti yang saya sampaikan tuh ya, Feli Rati itu punya masalah yang sama tentang percaya dirinya. Berarti lingkungan yang mengakibatkan kalian tuh muncul rasa tidak percaya diri. Seperti omong-omongan, pakai celana pendek ya, padahal kamu udah percaya diri kan, udah muncul percaya diri. Tapi ujung-ujungnya kamu dengar omongan luar tuh down jadinya. Iya, insecure gitu Pak. Okta kira-kira sama nggak pengalamannya kayak gitu? Wih, kuteknya Okta bagus tuh kayaknya. Hitam gelap. Kira-kira Okta gimana? Sama kayak Feli sama Ratih Pak, saya nggak keluar gitu juga. Tapi kalau saya nggak terlalu anak rumahan, karena saya juga sering keluar. Nah, ini nggak anak rumahan nih, beda sekarang sama Feli. Tapi kalau keluar kan ada aja tetangga yang ngomongin jelek-jelek. Padahal saya berpakaian sopan, saya nggak pernah pakai celana pendek kalau keluar, tapi kayak dipandang sebelah mata sama tetangga. Terus apa yang kamu lakukan, Okta, kalau seandainya mereka tuh mengatakan kamu seperti itu? Misalnya, wih, Okta itu kok pakaiannya begitu? Nah, apa yang kamu lakukan, Tak? Kok saya bodoh amat, Pak. Saya nggak ngurusin omongan orang gitu. Cuek ya, Yes. cuek dalam artinya. Nah, Ratih, itu tadi sudah penyampaian si Feli dan Okta bahwa kalau seandainya kamu kurang percaya diri itu, solusinya mungkin yang seperti disampaikan Feli sama Okta, kamu harus bisa mengembangkan diri dan mampu menjadikan dirimu seperti orang yang mampu menjadi orang yang percaya diri. Kira-kira Ratih ada yang ingin dibuka lagi nggak supaya Feli dan Okta bisa lebih semangat memberikan kamu solusi dari cerita-cerita yang ingin kamu sampaikan? Mungkin selain lingkungan, selain orang tua, mungkin dari siapa lagi yang membuat kamu terhambat dalam mengembangkan motivasi? Mungkin karena overthinking buat diri saya sendiri, karena saya ngerasa tuh kayak overthinking saya tuh kayak sangat berlebihan sekali, dan saya gimana ya, kurang bisa ngendaliin itu buat diri saya sendiri itu. Berarti yang membuat kamu terpengaruh itu dari cerita kamu tuh, yang membuat kamu over tuh satu, kamu sering dimiliki rasa takut oleh orang tua kamu. Yang kedua, kamu sering ada di rumah. Dan yang ketiga, faktor dari lingkungan. Yang itu. Nah, tadi kan solusinya dari disampaikan oleh Felicia dan Okta, banyak masukan-masukan sama kamu. Nah, sekarang Bapak ingin sedikit memberikan treatment sama kamu ya, Nak ya. Sedikit treatment aja ya, Nak ya. Oke, boleh ya Bapak berikan treatment ya? Boleh, Ratih? Silakan, Pak. Oke. Ratih, di sini Bapak ingin nampilkan sedikit tampilan supaya sebagai catatan kamu, dan kamu harus ingat
dengan baik-baik ya. Oke Ratih, ini dari solusi-solusi yang sudah Bapak tampilkan. Sekarang Ratih, Bapak ingin sampaikan bahwa Ratih harus bisa melakukan hal itu. Ya, coba supaya menjadi lebih utuh. Dari poin 8, 9 dan 7 yang kamu tawarkan dan poin-poin itu sudah kamu tentukan, nanti silakan kamu buatkan ore-ore. Tenangnya Teh, ore-ore sudah Bapak buatkan dalam bentuk KPD. Tadi Bapak akan berikan kamu link, silahkan isi solusi itu, dan juga Feli dan Okta tadi kan menceritakan hampir sama ya, hampir sama dari cita-cita yang disampaikan oleh Ratih. Silahkan nanti kamu juga isi solusi-solusi itu dan berikan penawaran ya. Nanti kolomnya silahkan diisi itu, diketik, nanti Bapak akan print, Bapak akan kontrol ya. Untuk 2 hari berikutnya Ratih, Feli dan Okta silahkan cari Bapak lagi secara luring ya, ini kan daring. Tadi cari Bapak akan luring, Bapak akan tanyakan bagaimana solusi pertama sudah berjalan atau enggak. Kalau sudah berjalan, let's go kita makan bersama, oke? Siap? Siap. Siap. Oke. Aduh, capek, tegang. Kita ice breaking dulu ya, sebelum penutupan ya. Kita ice breaking dulu ya. Sip? Sip. Bapak kasih pertanyaan aja dah. Daripada gerak-gerakan di sini susah bergeraknya karena ruangannya sempit ya. Sekarang coba kalian jawab. Kalau tembok warnanya Oke, terima kasih semuanya sudah mau mengikuti kegiatan ini. Saya rasa saya ucapkan terima kasih banyak Ratih. Jadikan ini pembelajaran buat kamu dan jadikan solusi ini yang terbaik buat kamu. Oke, Teh? Oke, Pak. Nah, kita dengar dulu kata-kata dari Ratih supaya kita lebih merasa tenang ya. Ratih? Ratih? Ya. Oke, mungkin agak putus-putus ya. Tapi Ratih, coba kamu apa yang kamu rasakan sekarang dan apa yang akan kamu lakukan? Yang saya rasain sih setelah mungkin diskusi kali ini lebih tenang karena saya bisa mengeluarkan apa yang ada di masalah di diri saya. Dan yang akan saya lakukan pertama itu akan mengobrol sama orang tua tentang apa yang akan saya lanjutkan setelah saya lulus nanti untuk memilih studi lanjut saya. Setelah itu saya akan melakukan apa yang saya jadwalin sesuai dengan apa yang tadi Bapak catat. Sip, thank you. Oke, tepuk tangan dulu buat Ratih yuk. Kira-kira Okta, mana Okta? Ini kok tembok aja kelihatannya. Okta. Saya, Pak. Oh iya. Okta, Ya, Pak. kira-kira dari permasalahannya Ratih, ada nggak sedikit kata puisi ataupun kata yang bisa memotivasi Ratih dari permasalahan yang disampaikan? Okta nggak ada sih, Pak. Nah, Apa ya? mungkin apa yang membuat bisa kamu jadikan Ratih itu sebagai motivasi dalam dirinya? Mungkin sedikit kata-kata yang enak, mungkin dari permasalahan yang Ratih hadapi. Tapi Ratih sudah agak mendingan sekarang ya, dan mampu untuk menjadikan diri lebih enak lagi. Oke, sip, Ibu Jari, udah bagus. Kira-kira Okta ada yang ingin disampaikan buat Ratih biar lebih semangat lagi Ratihnya? Saya, Pak. Dulu dong. Dulu dong. Baru speaking kamu semangat sekarang. Kalau Okta buat Rate jangan pernah dengerin nggak apa-apa dengerin kata orang, tapi ambil poin-poin yang positif aja, yang negatif itu dibuang, jangan didengerin yang negatifnya. Coba cuek gitu sama omongan orang yang negatif.
Berarti Ratih harus bisa lebih menjadikan dirimu unggul. Jangan Ya, dengar betul. kata-kata orang lain. Feli, kira-kira ada pesan yang baik gak buat si Ratih? Ada dong. Apa ya? Jangan overthinking. Lakuin tuh hal-hal yang bikin relax gitu kan. Dengerin lagu-lagu gitu, lagu-lagu soft gitu, lagu BTS bagus-bagus kok. Bisa dengerin. Terus jangan cuek aja sama omongan orang. Tapi kalau misalnya boleh aja sih dengerin omongan orang, tapi jadiin motivasi. Sama apa namanya? Jangan insecure. Good. Nice. Jangan insecure. Apa baca insecure gitu ya? Insecure. Wih, bahasanya keren Insecure. banget. Bapaknya nggak sampai ke sana pikirannya karena udah sampai di sana ya. Oke, Ya. Teh. Ya, Pak. Oke. Ratih pernah lihat pohon nggak? Pernah. Pohon itu tumbuhnya ke atas apa ke bawah apa ke samping? Ke atas sama ke samping. Nah, semakin pohon itu tumbuh ke atas, ya kan? Kira-kira yang membuat dia cepat hancur apa? Angin. Betul, guncangan angin ya. Di sini kamu harus memperkuatkan dirimu, Teh. Akar-akarmu itu harus kamu kuatkan, Teh. Supaya kamu dapatkan suplemen dan juga mendapatkan pemikiran yang lebih bagus. Dan jangan sampai pohon itu tumbang gara-gara angin kencang, sedangkan akarmu nggak kuat. Ya, berarti itu ibaratkan pohon terus tumbuh ke atas, banyak masalah-masalah yang muncul yang akan membuat kamu roboh. Usahakan kuatkan dari sekarang akarmu supaya tubuhmu lebih bagus lagi. Paham deh? Paham, Pak. Semangat ya. Semangat. Wih, ekspresinya masih datar gitu ya, nggak ada semangat ya. Ya pakai masker, nanti lo kalau lihat senyumnya kamu loh. Ya, oke Teh. Itu dulu ya. Ini sudah waktu. Bapak akan kirim link buat kalian. Silakan diisi. Bapak ingin tahu bagaimana respon yang kalian dapatkan dari kegiatan ini. Ya, nanti linknya Bapak akan kirim di WA nanti ya. Gitu. Oke? Oke. Ada Ya, yang ingin Pak. dibahas lagi? Tidak ada. Ya, ada. Terima kasih. Kalau begitu kita awali dengan doa. Kita tutup dengan doa juga. Ya. Oke. Sekarang seperti biasa, tadi yang mengawali doa siapa tadi? Ratih ya. Ya, saya, Pak. Nah, kita tutup dengan doa juga. Terima kasih Ratih sudah mau bergabung dalam kegiatan ini. Dan juga analisis saya juga sudah terpecahkan sekarang. Bahwa apa yang harus dilakukan oleh Ratih juga sudah ada. Ya, Ratih, terima kasih banyak dan kita doa dulu. Ya, Ratih silakan pimpin doa dulu. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan atau rekaman hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Sekarang sudah waktu kalian juga perlu makan. Kita break dulu, kita makan. Habis itu nanti kalau ada masalah, chat Bapak. Kita lakukan diskusi seperti ini lagi ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita bersama dan jadikan ini peluang yang positif buat kalian semua untuk menyelesaikan masalah yang ada. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Dadah. Dadah.